Poin kedua, kekurangan unsur hara. Ya, kalau misalnya di kekurangan unsur hara apa? Kita ambil sampel. Mengkeriting ini Pak, dari bagian atas ke tengah. Di bagian bawah aman-aman saja. Ya, bentuknya bagus. Keritingnya itu, mengkerutnya itu cuma di bagian pucuk dan bagian tengah. Daun muda istilahnya, bagian atas. Berarti kekurangan unsur hara apa? Yang pertama kalsium. Ya, kalsium. Itu struktur tubuhnya. Ya, kalsium itu kurang. Tanaman yang kekurangan kalsium, dia pasti mengkerut. Pasti daunnya akan mengkerut. Ya, kalau buah bentuknya tidak simetris, buahnya tidak utuh, menceng sana, bengkok sini, bentuknya aneh-aneh. Kalsium. Jadi perlu Bapak Ibu tambahkan pupuk kalsium. Pupuk kalsium apa yang bagus? Bapak Ibu bisa beli Malika. Ini kalsiumnya tinggi. Atau bisa beli kalau ada budget lebih, uang lebih, bisa beli Java Higros. Tetapi kalau misalnya budgetnya standar, pertumbuhannya vegetatif, Bapak Ibu bisa beli Malika atau beli saja Kalnit. Itu juga bisa. Nanti linknya juga saya taruh di deskripsi ya, untuk memudahkan Bapak Ibu. Tinggal pilih saja. Kalau mau Kalnit boleh, mau Malika juga boleh. Tetapi kalau saya saran harus ada Malika ini ya. Jadi beli saja Malika. Karena nanti dia bisa digunakan pada saat vegetatif bermasalah seperti ini. Bisa juga pada saat generatif. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita beli Kalnit kurang bagus. Karena kalau di vegetatif oke, tapi kalau generatif ada nitrogennya lagi di situ ya, 15%. Jadi kita beli saja pupuk Malika untuk kalsiumnya. Supaya daun baru yang tumbuh nanti strukturnya, selnya itu sudah kuat, sudah lengkap. Tidak lagi dia mengkerut dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau mengkerut tanpa hama sudah dipastikan kekurangan kalsium, ya. Dan nanti Bapak bisa beli pupuk kalsium ini. Nanti saya lampirkan linknya. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi. Keriting sudah selesai nih. Sekarang kita lihat lagi dalam segi warna. Masih daun Bapak Ibu, tenang. Mengidentifikasi sesuatu masalah tidak bisa kita sapu rata sekaligus, nggak bisa. Sekarang kita tinjau pada warna. Dia menguning Pak. Nah, kita tinjau lagi, ada dua sisi lagi. Kuning akibat apa? Akibat virus dan si pembawanya atau vektor, ataukah bukan hama, tetapi kekurangan nutrisi lagi, unsur hara lagi. Nah, sekarang kita pantau. Kalau misalnya opsi pertama, poin pertama, kuning karena diserang, dicek. Saya sudah cek Pak, ada kutu warnanya putih. Itu white fly namanya. White fly ini yang di Indonesia kita sebut dengan kutu kebul. Kutu putih itu. Kutu kebul ini vektor dia. Kenapa disebut vektor? Karena dia pembawa virus. Virus kuning, ya, Gemini, maupun virus seperti mosaik, itu ada dalam tubuh si kutu kebul itu. Jadi virus itu ada dalam tubuhnya dia. Tetapi virus itu kenapa tidak membunuh si kutu kebul? Karena virus itu mengidentifikasi tumbuhan, menyerang tumbuhan, inangnya tumbuhan. Jadi dia hanya sementara saja sebagai perantara untuk berpindah-pindah ke tanaman kita yang lain. Dia menggunakan jasa transportasi kutu yang disebut dengan vektor. Jadi vektor itu adalah jasa transportasi saja. Kenapa di dalam tubuhnya kutu kebul ada virus itu tapi kutu kebul tidak penyakit? Ya karena dia hewan. Virus ini tidak mengidentifikasi dia sebagai inang, tidak kenal dia. Hanya dijadikan sebagai perantara saja. Karena dia kenalnya tumbuhan, serangnya tumbuhan. Makanya kalau dia masuk dalam tubuh hewan, dia tidak bereaksi. Jadi disebut vektor, ya. Nah, kita lihat, ini ada kutu kebul white fly-nya atau tidak? Ada, Pak. Nah, berarti pakai lagi yang tadi, Presa ataupun Gracia untuk membasmi dia.